Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Taib ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Nuwasil qira'atana min kitabi Qawaidul Lughatil Arabiyyah al-Mulakhas. Kita sampai mana? Oh, tawabi ya. Baik, insyaallah. Tsaniyan al-atfu. Taib, man yaqra? Fadal. Ada yang mau baca? Ya, Asdir. Tsaniyan al-atfu. Al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina madbu'ihi ahada hurufil atfi mithlu najahat sa'id. Najahat. Oh ya, itu apa? Akhwat su'ad. Najahat Su'ad. Najahat su'adu wa ukhtuha. Kalimatun ukhtu marfu'atun. Kalimatu ya, mudhaf. Nah. Ukhtunya mudhafun ilaih. Nah. Tapi kenapa enggak ukhti? Karena nukilan diambil. Kalimatu ukhtu marfu'atun li'annaha ma'tufatun ala kalimati su'adu wa hiya fa'ilun marfu'un. Nah, masuk. Tanian kita bahas sekarang yang kedua dari tawabi. Yang pertama apa kemarin? Naat sudah ini ya, sudah paham total ya. Naat ada yang bisa jadi naat nanti apa? Ada berapa macam? Nanti ada naat hakiki, ada naat sababi. Ya, ada tahu lah ya. Masih ingat? Kemudian naat hakiki ada berapa macam? Naat hakiki ada berapa macam? Selali. Ada tiga macam. Pertama apa? Ya, sim sifat yang jadi naat. Yang kedua, syibul jumlah yang jadi naat. Yang ketiga, jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Dan kita sudah lewati itu. Mestinya tuh harus ingat terus. Masalah naat harus ingat terus ya. Kemudian masalah yang kedua yaitu al-ataf. Mahiyal ataf, al-atfu tabi'un. Oke, tabi'un. Yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi. Tadi dibaca ahada, ta'ahadu atau ahadi. Kenapa ahada? Yang lain, siapa yang tahu, Pak? Yang lain, ahadu, ahada atau ahadi? Kalau ahada sebagai apa, Mas Dio? Maf'ul dari? Apa artinya tawasatu? Pengikut ya. Mengikut. Tawassatu ya, tawassatu. Menghubungkan ya. Memisah. Kan? Menghubungkan. Tawassatu ya, tawassatu apa artinya? Memperantarai. Mediasi. Iya, memperantarai. Nah, berarti apa? Sebagai fa'ilnya ya tawassatu adalah ahadu. Baik. Sekarang jumlah ya tawassatu sampai selesai itu naat untuk siapa? Tabi'un. Ya. Tabi'un isim nakirah. Setelahnya jumlah fi'liyah ya tawassatu bla 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 sampai selesai. Berarti jumlah fi'liyah ini adalah naat untuk tabi'un. Itu kan sudah kita pelajari naat kemarin, makanya saya tanya lagi naat apa aja. Nah, berarti kita terjemahkan ataf adalah pengikut yang. Kenapa yang? Karena naat. Pengikut yang memperantarai antara ataf dan matbu'nya dan yang diikutinya, yaitu salah satu dari huruf ataf.
Susah ya memaknainya. Terjemahannya kalau letterlek susah, kalau maknawi yang bisa dipahami. Ataf adalah apa? Pengikut yang mana salah satu huruf ataf itu berada di antara dia dengan matbu'nya. Bawa. Contoh. Najahat su'adu wa ukhtuha. Lihat. Mana huruf atofnya? Wa. Nah, dia memperantarai antara apa? Ukhtu, yaitu atof, dengan su'adu matbu'nya. Matbu'nya adalah su'adu, atofnya adalah ukhtu, wa-nya adalah ahadu hurufil atfi. Nah. Jadi apa? Terjemahan yang paling enak apa? Atof adalah pengikut yang berada atau pengikut berupa salah satu dari huruf atof yang memperantarai antara atof dengan matbu'nya. Jadi istilah matbu' itu ada pada tawabi. Tabi pengikut, matbu' yang diikuti, gitu ya. Tabi itu yang mengikuti, matbu' yang diikuti. Nah, atof itu adalah tabi yang mengikuti atof. Berarti ukhtu itu mengikuti. Mengikuti siapa? Su'adu sebagai matbu'nya. Nah, di antara matbu' dan atof itu ada ahadu hurufil atfi, salah satu dari huruf atof. Nah, bahasa Arabnya tabi'un yatawassatu bainahu, hu-nya kembali ke atof, wa baina matbu'ihi, hi-nya juga kembali ke atof. Ahadu fa'il dari yatawassatu, hurufi mudhafun ilaih, al-atfi juga mudhafun ilaih. Apa arti najaha? Lulus, sukses, berhasil. Najahat, su'adu fa'ilnya, wa atof, ukhtu atof, wa-nya huruf atof, ukhtu atof. Ukhtu atof. Ha, domir yang kembali kepada si su'ad, pada matbu'. Maka su'ad dan saudarinya telah berhasil, telah lulus. Maka kalimatu ukhtu, kata ukhtu marfu'atun, dibaca rofa, ukhtu. Li'anaha, karena dia adalah matbu'atun. Ma'tufatun, dia adalah yang diatofkan ala kalimati su'ad, kepada kata su'ad. Dan su'ad itu adalah fa'ilun marfu'un, dibaca rofa. Sampai situ paham enggak Pak Rahmadi? Paham apa bingung? Ya, paham, belum paham banget. Pak Agus? Ya, sedikit paham ya. Kalau mau dimaknai sama seperti misalnya ja'a Zaidun wa Ahmadu. Kita namakan ini sebagai apa? Harfu atfin. Kemudian ini kita namakan adalah, di sini dia sebutkan dia sebagai apa? Matbu'. Nah, di sini namanya tabi', pengikut. Ini huruf atof, ini tabi', ini matbu'. Nah, matbu' ini yang kita tahu adalah disebut istilahnya dengan apa? Ma'tufun alaih atau ilaih? Ma'tufun alaih. Nah, ma'tufun alaih. Nah, matbu' ini namanya ma'tufun alaih, yang diatofkan kepadanya, yang diatofkan atasnya. Kemudian tabi' ini namanya apa? Ma'tuf, yang diatofkan. Ini huruf atof, ini yang diatofkan, ini yang diatofkan kepadanya, matbu'. Jadi salah satu huruf atof
berada di tengah-tengah antara matbu dengan tabi', yang mana tabi' ini mengikuti kepada matbu. Namanya adalah ma'tuf, mengikuti kepada ma'tufun alaih. Ini masalah istilah aja sebenarnya. Ya. Baik, lanjut yang nomor 2. Pak Rahmadi. Asani huruful aqfi tis'atan. Khobar. Huruful aqfi tis'atun. Wahia al-wawu, al-fa'u, thumma, au, am, la, lakin, bal, hatta. Wa fi mayali syarhun mujazun lima'ani hadhil hurufi al-wawu limutlaqil jam'i mithlu ja'a Muhammadun. Apa beda Mahmud dengan Muhammad? Tulisannya. Kalau Mahmud setelah mim ada waw. Bayangkan setelah mim ada waw. Setelah mim ada waw. Jawab bacanya Mahmud. Ini mim yang ini ya, yang saya bilang bukan mim ini. Mahmud, Muhammad. Ya, Pak. Ya. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Al-fa'u litartibi Nah, saya. litartibi ma'at ta'tibi mithlu dakhalal muttahimu ya. Dakhalal muttahimu fal muhami. Nah. Summa litartibi ma'at tarohi gitu aja. Tarohi mithlu matar roshidu summal ma'munu. Bagus. Nah, hasbuk. Yang kedua, huruful atfi tis'atun. Huruf atof ada tis'ah. 9. Terasa nggak kalau tis'ahnya itu sebagai khobar? Huruf atof ada 9. Berarti 9-nya khobar. Wahia, dan dia, hiyanya mubtada, hiyanya. Kemudian al-wawu khobarnya. Wahia, dan dia adalah al-wawu khobar berarti kan. Kemudian al-fa'u, thumma, au, am, la, lakin, bal, hatta. Artinya tahu semua ya. Sudah pernah kita lewatin ini. Kalau al-wawu artinya dan, fa'u artinya apa? Maka, thumma artinya kemudian, au, atau am, ataukah, la, tidak, lakin, atau tetapi, bal, bahkan, hatta, sampai, hingga atau sampai. Nah. Wa fi mayali, apa arti fi mayali? Apa artinya? Berikut ini. Ya, wa fi mayali, dan berikut ini syarhun. Sebagai apa syarhun? Kenapa dibaca rafa? Syarhun sebagai fi mayali. Yali adalah fi'il. Syarhun berarti sebagai fa'il. Mujazun na'at untuk syarhun. Mujazun. Dari apa ini mujazun ini? Ini isim maf'ul ya. Mujazun isim maf'ul. Kalau mujizun isim fa'il, mujazun isim maf'ul. Apa fi'il madinya? Mujizun, mujazun. Ayo.
Wajaza. Wajiza. Masih salah. Jasa juga. Jasa. Kalau diawali mim pasti mazid kan? Ya nggak? Aujaza. Tasrif aujaza Pak. Aujaza yajizu. Af'ala yuf'ilu. Afala yuf'il. Aujaza yujizu. Aujaza yujizu. Wajazan. Ijazan if'alan. Ijazan Maujizun. mujizun. Mujazun. Nah, udah ketemu mujazun ya. Artinya aujaza yujizu meringkas. Yujazu yang diringkas. Yang ringkas. Baik. Fima yali dan berikut ini penjelasan ringkas. Mujazun. Penjelasan ringkas. Lima'ani. Makna-makna. Ringkasan. Apa namanya? Penjelasan ringkas untuk ma'ani. Untuk makna-makna. Hadhil hurufi. Apa? Mana-mana huruf-huruf ini. Nah. Fima yali syarhun mujazun li ma'ani hadhil hurufi. Berikut ini penjelasan ringkas untuk makna-makna dari huruf-huruf ini. Al-wawu yang pertama. Antum boleh baca wawu, boleh juga baca apa? Al-wawi. Kalau al-wawi sebagai apa? Badal. Badal, bagus. Kalau al-wawu sebagai khobar. Mana mubtada'nya? Mahdzuf. Takdirnya apa? Hiya. Hiya al-wawu. Sama kayak di atas tadi. Hiya al-wawu. Gitu. Al-wawu artinya adalah, maknanya adalah limutlaqil jam'i. Untuk menggabungkan secara mutlak. Penggabungan secara mutlak. Artinya maksudnya penggabungan secara mutlak itu maka tidak ditentukan mutlak dia, tidak ditentukan apakah penggabungannya itu ada ketentuan bahwa sebelumnya adalah lebih dahulu daripada yang setelahnya, ataukah ada jarak terjadinya, ataukah ada ketentuan lain, dan itu tidak ada. Jadi kalau pakai wawu penggabungannya itu mutlak, tidak ada ketentuan apa-apa. Maka ketika dikatakan ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun, maka ini tidak menentukan bahwa Muhammad ja'a duluan, kemudian baru Hasan, kemudian baru Sa'id, tidak. Kalau pakai wa. Kemudian apakah antara Muhammad, Hasan dan Sa'id datang bersama-sama ataukah sendiri-sendiri? Tidak ada kejelasan. Itu kalau pakai wa. Paham ya? Namanya mutlak. Mutlaqil jam'i. Kalau fa. Fa itu menunjukkan tartib, urutan. Berarti yang duluan disebutkan, maka pasti dia duluan. Nah, gitu. Tartib, urutan. Nah, kalau pakai fa ini urutan pasti. Selain urutan, dia ma'a ta'qib. Ma'a ta'qib menunjukkan apa? Ta'qib itu berarti tidak ada jarak waktu. Langsung ta'qib itu. Jadi antara yang pertama sebelum fa dengan setelah fa itu melakukan fiil itu secara langsung tanpa ada batas, tanpa ada jarak waktu. Itu disebut dengan ta'qib. Jadi dia tertib ma'al ta'qib. Dia urutan juga tidak ada jarak waktu. Maka apa artinya? Dakhalal al-muttahimu fal muhami. Apa artinya muttahim? Tersangka. Ya, tersangka, terdakwa, muttahim. Apa artinya muhami? Pengacara. Pengacara, pembela. Apa terjemahannya? Telah masuk terdakwa itu dan pengacara. Siapa yang datang masuk duluan? Pasti muttahimnya dulu.
ya kan? Muttahimnya dulu. Kenapa? Karena pakai fa. Apakah langsung setelahnya muhami masuk? Langsung. Langsung. Karena pakai fa. Nah. Jadi kalau nanti dalam hadis atau di dalam ayat digunakan fa, nah udah tahu ya. Kenapa pakai atau fa? Kenapa nggak pakai wa? Berarti di situ mau menunjukkan bahwa sebelum fa itu pelakunya duluan, baru setelah fa itu langsung dilakukan oleh berikutnya tanpa ada jarak waktu. Kemudian yang ketiga summa, artinya kemudian. Ditertib juga, berarti urutan juga. Cuma dia ma'at-tarohi, ada jarak waktu. Nah, itu bedanya, ada jarak waktu. Contohnya apa? Mata Rashidu summal ma'mun. Summal ma'mun. Mata Rasyid summal ma'mun. Telah meninggal Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun. Siapa yang duluan meninggal? Rasyid. Kemudian apakah setelah Rasyid meninggal langsung Ma'mun meninggal? Tidak. Karena ini apa namanya? Ini khalifah ya, khalifah Rasyid dengan khalifah Ma'mun. Nggak mungkin mati dua-dua, jaraknya juga. Butuh jarak berarti kan gitu. Berarti summa, digunakan summa. Jadi nggak sembarangan gunakan wa, fa sama summa. Ada tujuan, ada maksudnya. Ya kan? Dan kita yang paham ketika membaca juga tahu, oh ini yang melakukan fi'il pertama kali adalah yang ini, kemudian tanpa ada jarak waktu ini melakukan juga. Nah, kalau pakai fa, nanti kalau pakai summa yang melakukannya adalah ini pertama, kemudian dilakukan oleh yang kedua, tapi ada jarak waktu. Tapi kalau pakai wa, tidak ada jarak dan tidak tahu ada jarak atau tidak tahu siapa yang datang dulu. Nah, kalau ada yang nanya sama anak, tadi siapa aja yang datang ke sini, anak kan katakan Ja'a Pak Agus, wa Pak Rahmat, wa Pak Diu. Saya katakan pakai wa, kenapa? Saya tidak tahu tadi siapa yang datang duluan. Kemudian apakah tadi datangnya barengan, ataukah tadi langsung tanpa jeda waktu. Saya nggak tahu, makanya saya pakai wa. Jadi nggak sembarangan kenapa saya pakai wa, karena saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan pakai fa. Misalnya seperti itu ya. Dan kalau saya tahu memang ada jarak waktu, saya pakai summa. Nah. Baik, lanjut yang berikutnya. Au litakhyiri awis syaki mislu naqalal khobaru Muhammadun au Aliyun. Nakhalal khobaru berarti ya. Naqalal khobaru Naqalal khobaru Muhammadun au Aliyun. am litolabin ta'yini bagus mislu uktub hadal apakah betul uktub enggak? Kan di belakangnya tanda tanya itu. Iya. Berarti pakai kata tanya. Berarti apa? A kataba hadal maqala ya. Maqala Umaru Mahmudun. Baik. Nah itu tulisan Mahmud tuh, dawaw ya. Selanjutnya au. Au ini gunanya untuk takhyir. Apa itu takhyir? Apa itu takhyir? Memilih. Untuk memilih. Au itu untuk memilih. Mada turidu hada au hada gitu ya. Kamu mau apa, ini atau ini, berarti pilihan. Au itu untuk pilihan. Mada turid hada au hada, ini atau ini, pakai au. Awisyak atau untuk keraguan. Keraguan. Contohnya apa?
Kalau keraguan, naqalal khabara Muhammadun au Aliyun, telah menyampaikan berita itu Muhammad atau Ali. Ini bukan pertanyaan pilihan, bukan, tapi apa? Keraguan. Yang menyampaikan berita itu kalau bukan Muhammad atau Ali. Nah, gitu. Jadi awit itu adalah keraguan, syak. Kalau tadi madza turid, hada au hada, itu pertanyaan. Maka bentuknya takhyir, pilihan, menggunakan au. Ya. Syak itu ragu. Syaki. Oh? Syaki. Ya, au syaki. Yang berikutnya am. Artinya adalah ataukah. Apa gunanya ataukah ini? Li talabit ta'yin. Li talabit ta'yin. Untuk mencari ta'yin. Apa itu ta'yin? Ayyana yu'ayyinu ta'yin. Kejelasan. Untuk meminta kejelasan. Ini am. Berarti kalau meminta, berarti pasti di dalam bentuk pertanyaan, betul nggak? Berarti am ini tidak harus di dalam sebuah kalimat tanya, harus. Berarti tidak bisa dalam kalimat statement, pernyataan, tidak bisa. Kenapa? Karena dia meminta pilihan, meminta kejelasan. Pasti dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, akataba hadzal maqala amru atau amrun. Berarti dibacanya bukan amru tapi umaru. Umaru. Apa bedanya Umar dengan Amr? Amrun dengan Umar? Ada wawunya. Ada wawunya. Kapan ada waw? Amr ada waw. Kalau tidak ada berarti Umar. Berarti ini Umar kan? Kenapa di situ ada domah nggak? Ya. Iya. Tanwin nggak itu? Iya. Kenapa nggak tanwin? Mamnu minasr, ya kan? Kemudian mahmudun. Mahmudun tanwin nggak? Kok tanwin? Kok tanwin? Karena dia bukan ghairumun sarif. Apa artinya? Akataba hadzal maqala amru am mahmudun? Apakah yang telah menulis makalah ini Umar ataukah Mahmud? Oke. Karena am tadi ataukah ya. Maka ini bentuknya adalah meminta apa? Meminta kejelasan, betul nggak? Maka pakai am. Antum nggak boleh pakai au di sini. Nggak boleh pakai au. Karena kalau au itu pilihan, bukan menuntut kejelasan, tapi pilihan. Nah. Baik. Boleh nggak kita katakan akataba hadzal maqala Umaru au Mahmudun? Nggak boleh ya. Dalam bentuk pertanyaan harus pakai am. Am Mahmudun. Selanjutnya, la, Mas Dio. La nafyil. La li. La li nafyil hukmi anil ma'tufi. Mithlu nadajal batikhu lal anidu. Natajal bitikh al bitikh ya. Bitikhu la ainabu. Lakin lil istidraki mithlu ma najaha aliyun lakin akhuhu. Nah, hasbuk. Sekarang la ini adalah untuk nafi, untuk menafikan al-hukmi, hukum, anil ma'tufi, dari yang diatofkan. Menafikan hukum dari yang diatofkan.
Contohnya nadoja al-bittikhu lal inabu. Siapa yang paham ini maksudnya? Untuk menafikan hukum dari yang diatofkan. Paham nggak itu? Paham nggak? Kalau nggak paham tak jelasin. Kalau udah paham udah. Paham nggak Pak? Nadoja al-bittikhu al-bittikh lal inab. Dia katakan apa? Menafikan hukum dari al-ma'tuf. Mana ma'tuf di sini? Mana ma'tuf? Al-inab. Oke. Ini adalah la atau betul? Harfu atif atau. Ini ma'tuf. Berarti ini apa? Ma'tufun Ma'tufun alaih. Mana hukum? Ini hukum. Ini adalah al-hukum. Nadoja artinya apa? Matang. Telah matang. Bitikh semangka. Al-inab anggur. Nah, telah matang semangka bukan anggur. Maknakan itu linafil hukmi anil ma'tuf. Coba paham nggak apa maknanya? Menafikan matang untuk paham nggak? Menafikan hukum, kan ini hukum. Menafikan matang untuk inab. Mentidakkan matang untuk inab. Nah, ini gunanya dia ini. Ataunya. Tahu ya? Maka menerjemahkannya ini, bacaan ini harus sama dengan ini karena kita tahu ini adalah atau. Al-bittikhu di sini sebagai apa? Pak? Ini atau berarti al-inabu ma'tuf kepada bittikhu. Tapi gunanya ini menafikan hukum untuk dia atau mentidakadakan hukum untuk si ma'tuf. Paham ya? Nah, besok saya tanya lagi. Nafyil hukmi lil anil ma'tuf itu maksudnya apa gitu. Baik. Yang selanjutnya lakin. Lakin artinya apa? Tetap. Gunanya untuk istidrak. Apa itu istidrak? Istadraka mengecualikan. Nah, mengecualikan. Contohnya, mana jaha aliyun lakin akhuhu. Wah, bukan mengecualikan artinya, salah tuh. Apa artinya nih? Mana jaha aliyun lakin akhuhu. Ali tidak lulus tapi saudaranya. Apa gunanya ini lakin? Istidrak itu apa artinya? Ya betul, mengkoreksi. Itu yang betul. Mengkoreksi sesuatu yang sebelumnya. Mana jaha aliyun. Tidak berhasil Ali tetapi saudaranya. Baik. Selanjutnya bal lil uduli anil hakami lil hukmi anil hukmi sabiqi mithlu dhahara alal
amwaji zawraku bal bakhiratu hatta lil ghayyi lil ghayyi Goyati. Lil goyah. Goyati. lil ghayati mislu farrol adumu hatal itu Hatal qaim. Kita masuk ke bal. Bal artinya apa tadi? bahkan Bahkan. Bisa juga tetapi ya. Nanti dua-duanya. Kapan dia bahkan? Ketika kalimatnya adalah dalam bentuk positif. Kapan dia tetapi? Ketika kalimatnya dalam bentuk negatif. Nah, bal ini kata beliau lil udul anil hukmi as-sabiqi. Untuk memalingkan. Udul itu memalingkan. Untuk memalingkan dari hukum yang sebelumnya. Untuk memalingkan dari hukum yang sebelumnya. Ketika ada hukum, berarti itu apa? Fi'il. Untuk memalingkan dari hukum fi'il yang sebelumnya. Perbuatan fi'il yang sebelumnya. Lihat zahara. Apa artinya? Tampak. Alal amwaj. Di atas gelombang. Telah tampak di atas gelombang ombak. Ombak yang bergelombang atau amwaj. Telah tampak di atas ombak yang bergelombang. Apa yang tampak? Apa? Zawrukun. Zawruk. Itu adalah perahu. Telah tampak di atas gelombang ombak yang bergelombang, yaitu perahu. Ini fa'ilnya, zahar. Bal, bahkan, bakhiratun. Bakhirah adalah kapal uap. Kalau bukan di kamus artinya kapal uap. Tapi maksud dia adalah kapal besar gitu ya. Kapal yang, kalau perahu kan kapal kecil. Telah nampak di atas gelombang ombak sebuah perahu, bahkan sebuah kapal besar. Ngasih contohnya terlalu ribet ya, terlalu apa ya? Ada banyak yang simpel gitu ya. Ini kenapa harus yang kapal uap lah yang ini? Kenapa harus kayak gitu? terusan Suez. Terusan Suez. Nah, emang penulisnya agak unik nih. Soalnya penulisnya non muslim ya, kafir ya dia. Makanya dia bikin otaknya juga mau yang beda dengan Islam. Beda dengan Islam pembahasannya. Maka kata-kata dari bal itu dia memalingkan hukum sabiq. Hukumnya apa tadi muncul? Bal ini memalingkan bukan cuma perahu yang tampak, dipalingkannya bahkan bakirah yang nampak. Nah, itu yang disebut dengan lil udul. Ketika maknanya apa? Bahkan. Karena ini jumlah positif, artinya bahkan. Kalau negatif tadi apa? Tetapi. Hatta sekarang dia adalah untuk goyah. Goyah artinya apa? Puncak, hingga, berarti ujung. Hatta itu untuk goyah, untuk hingga, ujung berarti ya. Contohnya apa? Farro al-aduwu hatta al-qaidu. Al-aduwu musuh itu telah farro, telah apa? Kabur. Telah kabur hatta hingga al-qaid, hingga apa? Panglimanya, hingga pemimpinnya, qaid. Maka kata hatta ini sudah menunjukkan puncak dari musuh. Musuhnya, puncaknya musuh siapa? Panglimanya. Panglimanya. Itu dah menunjukkan goyah. Nggak ada lagi di atas panglima. Itu udah puncaknya gitu. Itu namanya goyah.
Jadi musuh itu sudah kabur semua sampai ke panglimanya. Ah, udah selesai sudah. Nggak ada lagi musuh. Nah, jadi beliau menjelaskan secara ringkas penjelasan tentang masing-masing huruf atau. Tapi ringkasnya sudah cukup untuk kita pahami untuk selanjutnya nanti untuk menggunakannya. Kita lanjut kepada malhuzatun, catatan. Silakan. Malhuzatun summa qadama Yudammu fal summa yudammu sa'u apa? Oh, bidom ya. Awan. Ini summa bidom misai. Bidom summa bidhammi sa'i harfu atin kama sabaqa syarhuhu wa qad talhaqu summa ta'u al-maftuhatu al-maftuhatu fa naqulu summata mislu qawli qawli ni ibni qawli bani malikin maliki fi jam'il qillati qillati afi'ala afi'alatun af'un summa summa fi'latun fi'latu summata af'alul jumu'i qillatin. qillatin. Nah, baik. Ini kemudian dengan mendomahkan summa bidhammi sa'i, dengan mendomahkan sa harfu atfin, dengan mendomahkan sa huruf atof, kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Oh, afan. Summa itu gitu ya. Summa, bukan summa maksudnya bukan kemudian ya, tapi summa itu dengan mendomahkan sa. Itu sa-nya dibaca dhamma, summa bidhammi sa'i. Summa itu dengan mendomahkan sa. Dan dia adalah harfu atfin, dan dia adalah huruf atof, kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana telah terlalu penjelasannya. Wa qad talhaqu summa at-ta'u al-maftuhatu, dan terkadang ta yang dibaca fathah itu masuk kepada kata summa. Ya. Wa qad talhaqu summa at-ta'u al-maftuhatu. Ta'u di situ adalah fa'il dari talhaqu. Terkadang ta yang dibaca fathah dia talhaqu kepada summa, masuk kepada summa. Fanaqulu, maka kita katakan summata. Paham ya? Summa itu terkadang masuk ta yang dibaca fathah. Jadi summata. Kemudian mislu qawli ibni malikin fi jam'il qillah. Ini semisal dengan perkataan Ibnu Malik tentang membahas tentang jamak qillah. Jamak qillah. Ini kalau nggak dijelaskan atau nggak tahu apa ini jamak qillah. Jamak itu ada dua, Pak. Ada jamak qillah, ada jamak kasrah. Jamak qillah itu hanya 1 sampai 10. Namanya jamak qillah. Ada jamak kasrah yang tanpa batas. Jadi isim jamak. Antum bilang misalnya baitun, jamaknya apa? Buyutun. Buyutun itu jamak. Jamak itu lebih dari 2. Nah, apakah buyut itu maknanya tanpa batas? Ataukah dia tidak lebih dari 10? Nah, nanti ada penjelasan wazan-wazan tertentu jamak taksir itu dia termasuk jamak qillah, enggak lebih dari 10. Wazan-wazan tertentu. Kita lihat wazannya apa kata Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa kalau
jamak kilah itu diantaranya adalah af'ilah. Itu salah harokatnya ya. Af'ilatun. Af'ilah. Kalau wazannya af'ilah, berarti dia kilah, nggak lebih dari 10 jamak taksirnya. Atau af'ulun. Af'ulun. Maka dia disebut jamak kilah. Summa fi'latun. Kemudian fi'latun atau fa'lah ya kan? Fa'latun. Ini juga termasuk wazan qillah. Summata, kemudian, nah di sini beliau ketika dalam ini pakai summata. Yang pertama summa, yang kedua summata. Artinya sama. Kemudian terkadang pakai tak dibaca fathah. Kemudian wazan yang lain yaitu af'al. Af'al. Ini juga jamak qillah. Fi'il jamak qillah. Summata af'alu jumu'i qillatin. Af'al adalah jamak-jamak qillah. Ini adalah jumu' jamak-jamak qillah. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang ini ketika kita membaca sorofnya nanti di bagian belakangnya. Itu nanti ada pembagian jamak kasrah dengan jamak qillah. Nah, jamak qillah ini adalah dengan wazan-wazan yang telah ditentukan. Jadi kayak misalnya af'al. Af'al itu jamak dari fi'il. Betul? Ya. Af'al, dan itu berarti tidak lebih dari 10. Karena dia termasuk wazan qillah. Begitu juga misalnya af'ilah. Af'ilatun. Contohnya apa ya? Af'ilah, armilah, armalah itu. Amsilah. Apa? Amsilah. Amsilah, nah contohnya, masya Allah, amsilah. Contoh dari amsilah itu jamak dari apa? Misal. Jamaknya amsilatun, amsilah. Berarti itu tidak lebih dari 10. Karena dia masuk jamak qillah. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara tentang orang menyebutkan tentang sesuatu dengan menggunakan jamak qillah, maka yang ada dalam bayangan kita yang dia maksud nggak banyak itu. Nggak lebih dari 10. Tapi kalau dia gunakan wazan-wazan lain yang bukan termasuk jamak qillah, berarti itu banyak banget. Nah, gitu. Itu aja pun dibahas coba dalam bahasa Arab. Tuh, jelimet banget ya. Tapi detail kan jadinya. Iya nggak? Detail jadinya. Jadi kalau Allah menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran dalam bentuk jamak dan wazannya adalah saya ini, berarti yang Allah maksud nggak lebih dari 10. Kan enak, detail kali kita taunya gitu. Maksudnya Allah seperti apa. Nah. Baik. Beliau cuma mau mengatakan bahwa kata summa kadang-kadang dikasih tak dibaca fathah, summata. Mana dalilnya? Ini dipakai oleh Imam Ibnu Malik di dalam nazomnya di kitab Alfiyah. Beliau ketika menjelaskan tentang jamak qillah. Toh beliau mengatakan summata, katanya. Nah, itu dalil. Padahal sebetulnya dalil itu jangan dari Imam Malik ya. Maksudnya dalil itu dari apa? Dari Al-Quran, dari hadis, atau dari apa? Syair. Tapi karena memang kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik ini dia berupa syair, maka dijadikan dalil oleh si penulis ini. Dijadikan dalil bahwa summata itu memang ada. Baik. Intinya apa? Malhuzatun, catatan ini kalau nanti ketemu ta, mim, kemudian ta, maka baca summata, artinya summa. Nah gitu ya. Dia mau ngasih tahu itu. Kalau nanti ketemu, jangan bingung kata dia. Gitu. Baca summata, sudah itu ada tak yang tambahan dari itu summa. Nah, lanjut. Amma sama.
أما ثم بفتح التاء Nah, بفتح التاء فهو ظرف يشاربه yusharu bihi. يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك وقد تلحقه تاء المربوطة في قال فيقال ثمة Thamata. Mislu مثل وثمة الشروط وثمة الشروط tun. شروط عديدة للنجاح أي هناك شروط عديدة للنجاح. Baik. Amma sama, adapun sama, loh ada lagi nih. Ya, sa mim itu bisa dibaca summa, bisa dibaca sama. Kalau summa atof, artinya apa tadi? Kemudian. Tapi kalau dibaca sama, yaitu dengan bifat hitai, dengan memfathahkan taknya, ya tak ya. Kok tak sih? Tak mestinya ya? Sak mestinya kan? Titik tambah titik satu. Amma sama bifathit ta'i, dengan memfathahkan sa, fahuwa maka dia adalah zorof, bukan atof. Tapi tulisannya kalau tanpa harokat sama ya. Ya enggak gini kan? Ini bisa dibaca summa, bisa dibaca sama. Kalau summa atof, kalau sama zorof. Baik. Kemudian yusharu bihi, ditunjuk, diisyaratkan dengan sama ini ilal makanil ba'idi, untuk suatu tempat yang jauh. Berarti dia apa? Yusharu, berarti dia menunjuk. Berarti kata tunjuk dong. Tapi dia zorof, tapi maknanya tunjuk. Untuk tempat yang jauh. Dan maknanya sama dengan hunaka. Apa itu hunaka? Sana. Nah, taib. Sama artinya hunaka. Sama artinya hunaka. Wa qad talhaquhu at-ta'ul marbutatu. Dan terkadang tak marbutah itu masuk kepada kata sama. Tak marbutah masuk kepada kata sama. Fayuqalu, maka dikatakan sammata. Sammata. Kalau tadi summata, tapi pakai taknya tak apa maftuhah, dibaca fathah. Kalau ini sama bermakna hunaka, tapi terkadang kemasukan tak marbutah dibaca fathah. Sammata. Nah, artinya adalah hunaka. Hunaka artinya di sana. Tapi kalau hunaka itu diletakkan di depan, maknanya bukan di sana, tapi apa? Hunaka kalau diletakkan di awal kalimat artinya adalah ada. Hunaka itu ada. Nah, sama ini sama dengan hunaka. Kalau diletakkan di depan berarti artinya ada. Maka dikasih contoh di sini, wa thammata syurutun adidatun lin najahi. Ada syarat-syarat yang banyak li untuk an-najahi, untuk sukses, untuk berhasil. Nah, sammata, kenapa dibaca ta? Karena dia zorof. Zorof itu adalah termasuk isim yang dibaca mansub. Nasab. Samata, ada syurutun adidatun, syarat yang adidah, yang banyak, yang berbilang, din najahi, untuk berhasil, untuk sukses. Yaitu maksudnya sama dengan hunaka syurutun adidatun din najahi. Hunaka artinya ada. Ada syarat-syarat yang banyak untuk sukses. Baik. Jadi masalah sa sama mim ketemu nanti, ingat ini bab ini. Ketemu ini Pak,
sa sama mim, maka ingat-ingat ini. Ketika sa ketemu mim ada ta marbuto. Ingat-ingat ini juga. Ingat-ingat ini. Kemudian kalau ada ketemunya kepada ta, sa, mim, ta, ingat ini juga. Berarti bacanya apa ini? Summata. Kalau dari tak marbuto, sammata. Oke. Kalau sammata berarti dia apa? Zorof. Kalau summata berarti dia atof. Nah. Sebenarnya kita bisa baca kitab dan bisa menerjemahkan ketika ingat hal-hal yang dikasih tahu ini. Dan ini nanti kan banyak sekali ya. Banyak mesti fi'il ya. Fi'il tamata. Berarti selesai pembahasan atof. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut yang ketiga. Sadisan. Salisan. At-tauqidu tabi'un Ada huruf, ada angka nggak? Al-awwalu. al-awwalu. Nah. At-tauqidu tabi'un yudzakiru yuzkaru fil kalami li daf'i Bagus. tawahi. Lah, gimana cara membaca? Ada ta 3 huruf. Ini udah berkali-kali saya bilang ada ta, kemudian ada 3 huruf. Gimana bacanya? Dan dia isim. Tawa. Hah? Dia isim. Ada alif lam. Tawahum. Tasdid di ha, bagus. Lidaf'i tawahumin. Lidaf'i tawahumin qad yahmalatul Tak marbuta atau ha? Qad yahmaluhu kalamu fa'il. Yahmaluhu kalamu ila Sami'i isim fa'il. Mislu hadara qaidu nafsuhu taukidun li qaidi wa huwa marfu'un li annahu tabi'un lismin marfu'in. Bagus, Masya Allah. Yang ketiga adalah taukid. Apa taukid, Pak? Penekanan, bagus. Al-awwal yang pertama adalah at-taukidu. Taukid adalah tabi'un. Apa itu tabi'un? Pengikut. Yuzkaru yang disebutkan. Dzakaro, zikir. Dzakaro yadkuru zikir, menyebut. Maka kalau bahasa kita kan nyebut. Zikir. Berarti yuzkaru apa? Disebutkan. Jadi pengikut yang disebutkan fil kalami di dalam kalam. Di dalam kalam itu apa tuh? Jumlah. Kalam itu jumlah, kalimat bahasa kita. Pengikut yang disebutkan dalam kalimat li untuk daf'i. Dafa apa artinya dafa? Bisa mendorong, dafa itu bisa untuk menghindarkan, bisa untuk menangkis, bisa untuk apa? Ya menghilangkan. Ya, sejenis itulah maknanya ya, daf'i. Berarti untuk mendorong atau menghilangkan tawahum. Nah, mesti tahu artinya tawahum.
Tawahum apa? Tawahhama ya tawahhamu, tawahum apa artinya? Tawahum artinya keraguan. Tawahum, keraguan. Jadi taukid itu adalah pengikut yang disebutkan di dalam kalimat untuk menghilangkan keraguan. Untuk menghilangkan keraguan. Qad, terkadang al-kalamu, terkadang apa? Kalimat itu yahmaluhu apa? Hamila yahmalu. Yang terkadang kalimat itu membawanya kepada yang mendengar. Itu menghilangkan keraguan yang ada, yang terkadang kalimat itu membawa kembali ke tawahum. Terkadang kalimat itu membawa keraguan kepada yang sami, kepada yang mendengar. Jadi taukid itu adalah pengikut yang disebutkan di dalam kalimat untuk menghilangkan keraguan, yang mana terkadang di dalam sebuah kalimat membawa keraguan kepada si pendengar. Nah, itu. Kadang-kadang ya definisi ini bikin kita stres. Padahal kalau bahasa kita apa? Taukid itu adalah penguat makna sebuah kata, supaya tidak ada lagi keraguan bagi yang mendengarnya. Itu taukid sudah. Contohnya apa? Hadaral qaidu nafsuhu. Mana taukidnya? Nafsu. Apa artinya ini? Dirinya sendiri. Nah, terjemahkan. Al-qaid tadi sudah tahu. Panglima tadi. Ya kan? Apa artinya? Panglima telah hadir dirinya sendiri. Bagus. Siapa yang ditaukidkan sama nafsu ini? Qaid. Telah hadir panglima itu dirinya sendiri. Berarti ditaukidkan, bukan wakilnya, bukan perwakilan, bukan siapa-siapa, tapi memang dirinya sendiri. Nah, itu taukidnya. Maka nafsuhu di situ adalah taukidun li qaid, untuk kata qaid. Wa huwa marfu, dibaca rafa li'annahu, karena dia adalah tabi, pengikut kepada isim yang dibaca rafa, yaitu al-qaidu. Al-qaidu rafa karena dia sebagai fa'il. Nah, ini udah katam lah antum ya, masalah ini masih ingat lah. Kita masuk yang kedua, tauqidu naw'ani. Taukid itu ada dua jenis. Silakan. Asani at-tauqidun naw'ani. Al-hamzatu tauqidun lafdiyun. Wa yakunu bitakriri lafdu Wa yakunu bi takrori lafzil muakkadi. Yaitu ja'a al-waziru al-hariyatu aghla matlabi. Nah, matlabin. Baik. Taukid itu ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, nanti yang kedua taukid maknawi. Apa itu taukid lafzi? Wa yakunu bi takrari lafzil muakkadi, yaitu dengan apa? Dengan mengulang lafaz muakkadnya. Lafaz muakkadnya. Muakkad itu artinya yang ditaukidi. Dengan mengulang lafaz yang ditaukidkan, maka disebut dia dengan taukid lafzi. Contohnya ja'al waziru, telah datang wazir itu.
Ya wazir itu, nah, ditekankan lagi ya. Wazir itu apa artinya? Apa? Menteri bagus. Telah datang menteri itu, ya menteri itu. Nah, taukidnya dengan apa? Mengulang muakatnya. Contohnya lain, al-hariyatu agla matlabin. Kebebasan ya gitu ya, adalah tuntutan yang paling agla, paling berharga. Ya, kemerdekaan, kebebasan adalah matlab, tuntutan agla yang paling berharga. Baik, itu diulang ya. Dengan pengulangan namanya apa? Taukid lafzi. Nah, taukid maknawi. Lanjut. Al-ba'u tawqidun ma'nawiyyun wa yakunu bil kalimatil atiyati nafsun 'ainun kullun jami'un 'amatun kila wa kilta lil musanna wa alfadu Tauqidi وألفاظ التوكيد المعنوي لا بد أن تتصل بضمير يطابق muakkada, mencocoki muakkada maf'ul bih kan? Tabaqa yutabiqu al muakkada. وفيما يلي Syarhun موجز لا لاستعمال كل من هذه الألفاظ. Nah, baik. Kita taukid maknawi berarti dia yakunu bil kalimatil atiyah. Nah, yang namanya taukid maknawi harus menggunakan kata-kata di bawah ini. Ini taukid maknawi. Apa itu? Nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila wa kilta li musanna. Untuk jumlah 2. Dan ini sudah kita lewati dulu, udah tahu ya. Nafsun untuk apa? Untuk muakkad mufrad. Kalau mau pakai nafsun juga dalam bentuk musanna atau jamak pakai anfusu. Masih ingat ya? Anfusuhuma. Nah, bagus. Anfusuhuma atau anfusuhum. Nah, kemudian kalau ainun juga ini untuk mufrad. Tapi kalau untuk musanna atau jamak pakai a'yunu. A'yunuhuma atau a'yunuhum. Kullu ini khusus muakkadnya harus jamak. Tidak boleh mufrad. Ya, tidak boleh juga musanna, harus jamak. Kulluhum. Tidak bisa kulluhu. Apa arti kulluha? Kulluhu satu orang ya. Semuanya dia, enggak mungkin. Berarti kulluhum harus semuanya mereka. Jami' juga sama untuk jamak, tidak bisa untuk musanna, tidak bisa untuk mufrad. Tidak bisa untuk mufrad. Kalau amatun ini juga untuk jamak. Tidak bisa untuk mufrad dan tidak bisa juga untuk musanna. Nah, kalau musanna itu ada lafadz kila muzakkar, kilta untuk muannas. Kilahuma, kiltahuma. Nah. Wa alfadzu taukidil maknawi, dan lafadz taukid maknawi la budda, harus, tidak bisa tidak, antattasila, bersambung, harus bersambung bidomirin, dengan domir yang yutabiqu, yang domir itu mencocoki al-mu'akkada, mencocoki mu'akkadnya dari sisi nau maupun adat, dari sisi nau ataupun adat, dari sisi jenis maupun dari sisi jumlah. Domirnya itu harus cocok kepada mu'akkad. Sampai situ paham ya? Wa fi ma yali, dan berikut ini ada syarhun mujazun, penjelasan ringkas, listi'mali, untuk menggunakan, li untuk isti'mal, menggunakan, ista'mala yasta'milu isti'mal, menggunakan, untuk menggunakan kullin, masing-masing, untuk menggunakan masing-masing,
Min dari hadil alfad, dari lafaz-lafaz ini. Baik. Sudah jam 9:30 ternyata. Sudah. Ini kalau dilanjutin masih panjang banget ini. Kita masuk untuk penjelasan penggunaan masing-masingnya di pertemuan berikutnya ya. Dan sebetulnya ini kan pengulangan, atau sudah tahu, cuma ini agak lebih detail aja nanti dan contoh-contohnya. Mungkin begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.